Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsul Ramli. Kembali kita bertemu di channel pengadaan yang khusus membahas tentang materi-materi pengadaan. Semoga channel ini bermanfaat. Kalau bermanfaat, mohon untuk di like, comment, and subscribe. Tentu juga harus di reshare ya jika ini bermanfaat. Tapi tentu kalau misalkan ada yang tidak bermanfaat, mohon dimaafkan. Sekarang untuk konten kali ini masih dalam tema akhir tahun, saya mencoba memperbanyak konten-konten terkait pengendalian kontrak. Nah, ini juga berkaitan dengan denda keterlambatan. Denda keterlambatan bagaimana mekanisme kemudian agar denda keterlambatan ini tidak bermasalah nanti di pembayaran, kemudian di pertanggungjawaban di akhir tahun. Karena bagaimanapun juga denda keterlambatan ini umumnya sering terjadi pada kondisi-kondisi yang mendesak. Kan mepet-mepet seperti itu. Tentu ini tidak boleh terjadi lagi ya. Untuk mengurangi efek-efek tersebut, maka sebaiknya bagi kawan-kawan yang memiliki kontrak masa pelaksanaan yang memasuki bulan November, gitu ya, atau yang melewati bulan November, di bulan-bulan November atau di awal bulan November itu untuk segera melakukan rapat rapat pengendalian kontrak. Kadang-kadang juga disebut SCM karena SCM itu showcase meeting itu tidak harus juga karena ada peristiwa-peristiwa peristiwa-peristiwa anomali dalam kontrak, tidak harus juga. Artinya ini pekerjaan berjalan dengan baik kok, tidak masalah, kemudian tidak dilakukan SCM, itu juga tidak bagus karena yang namanya pengendalian kontrak itu ada yang sifatnya berkala, ada yang sifatnya insidensial. Nah, tentu ini masukkan ke dalam tahapan pengendalian kontrak untuk kita membicarakan kira-kira potensi-potensi keterlambatan apa, gitu ya. Nah, termasuk juga tentang potensi denda keterlambatan. Maka dari itu, jika kontrak itu berakhir tanggal 31 Desember misalkan, kita harus mitigasi risikonya karena di 22 Desember atau 15 Desember di APBN atau APBD itu ada yang namanya batas akhir pembayaran SPPLS. Ini nanti akan menjadi kendala dalam proses pelaksanaan. Secara kontraktual, penyedia diberikan hak untuk menyelesaikan sampai 31 Desember. Artinya serah terima di 31 Desember itu final. Tetapi nanti di 22 Desember itu akan dipaksa untuk segera dibayar 100%. Nah, ini juga akan sangat membahayakan buat PPK. Kalau pekerjaan belum 100%, tiba-tiba uang sudah dikeluarkan sebesar 100% kepada penyedia melalui mekanisme LS. Nah, ini tentu hal yang perlu dihindari sekali. Jadi, satu hal yang paling penting di dalam mendekati akhir-akhir tahun ini adalah pengendalian kontrak. Bulan November, semua kontrak yang berakhir di bulan Desember itu harus segera dilakukan rapat pembahasan pengendalian kontrak. Baik yang bersifat berkala atau periodik ataupun juga yang bersifat insidentil. Salah satu yang dibahas adalah mitigasi risiko terkait tentang keterlambatan. Meskipun kita tidak berharap keterlambatan itu terjadi, tapi tetap juga ini menjadi concern kita karena lebih baik sedia payung sebelum hujan. Ini penting buat PPK, penting juga buat penyedia agar tidak terjebak kepada risiko-risiko atau akrobatik-akrobatik yang tidak perlu sehingga menyebabkan ancaman bagi PPK maupun penyedia dari sisi hukumnya. Ancaman-ancaman tersebut sudah banyak terjadi ya. Misalkan men-100%-kan sebelum waktunya, kemudian ada juga mekanisme escrow account, itu artinya penyedia dibayar 100% melalui LS, kemudian uangnya dimasukkan kepada akun tertentu untuk ditahan, nanti pada saat kerjaan selesai baru dibayarkan. Ini berbahaya sekali. Jadi men-100%-kan, menyediakan akun khusus, ataupun juga menahan atau memblokir rekening penyedia, ini juga menurut saya tidak efektif dan membahayakan dari sisi proses pelaksanaan. Jadi sebaiknya segera lakukan rapat pengendalian kontrak agar tidak terjadi masalah-masalah. Ini. Nah, kemudian nanti mungkin akan saya bahas lagi tahapan-tahapan apa. Ini mungkin template tahapan saja atau pembagian tahapan-tahapan mitigasi risikonya saja. Nanti akan coba saya bahas satu persatu, mungkin di dalam vlog atau mungkin juga nanti di dalam event malam mingguan. Jadi setiap malam minggu nanti akan saya live-kan, kemudian kita berbagi
dokumen-dokumen tahapan-tahapan ya, dokumen-dokumen tahapan bagaimana mengendalikan kontrak-kontrak di akhir tahun. Mudah-mudahan nanti akan menjadi manfaat. Demikian, sekali lagi, tolong diperhatikan kepada kawan-kawan semua yang terlibat dalam pengendalian kontrak, terutama pejabat pembuat komitmen atau PA-KPA yang merangkap pejabat pembuat komitmen, untuk segera melakukan rapat pengendalian kontrak, memitigasi risiko. Salah satunya adalah target dengan denda keterlambatan dan pembayaran. Demikian, saya Samsul Ramli, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.